kada kawa berjalan, ya, lumpuh, kada bisi tangan, kada bisi kaki, kemudian dituduh pian membunuh dia misalnya. Padahal dia tidak memiliki daya, atau orang yang stroke misalnya, tidak memiliki daya, kemudian dituduh dia membunuh. Ya. Maka ini juga tidak bisa berlaku hukum qasamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab baru, yaitu bab da'wad dam wal qasamah. Bab tersangka pembunuhan dan qasamah. Di sini Hafidz Ibnu Hajar membawakan dua hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama lumayan panjang, kita bacakan hadisnya. An Sahal ibn Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu an rijalin min kubara'i qawmihi anna Abdullah ibn Sahlin wa Muhayyisah ibn Mas'udin kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum fa'utiya Muhayyisah fa'ukhbira anna Abdullah ibn Sahlin qad qutil wa turiha fi aynin فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه هويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم هويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن بدوا صاحبكم وإما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلنا فقال لحييصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دام صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة قال سهل فلقد لقدتني منها ناقة حمراء متفق عليه. Dari Sahal ibn Abi Hathmah radhiyallahu taala anhu, dari pembesar kaumnya, bahwasanya saat kehidupan Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud sedang sempit, mereka pergi, dua orang ini pergi merantau ke daerah Khaybar. Kemudian diberitakan kepada Muhayyisah bahwasanya Abdullah bin Sahal mati terbunuh dan mayatnya dibuang di sebuah mata air. Lalu Muhayyisah segera mendatangi orang Yahudi dan berkata, kata Muhayyisah,
demi Allah kalian telah membunuhnya. Orang-orang Yahudi pun membantah. Kata orang Yahudi, demi Allah bukan kami yang membunuhnya. Maka saudaranya Muhayyisah yang bernama Huwayyisah serta Abdurrahman bin Sahal datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muhayyisah ingin membuka pembicaraan, namun Rasulullah sallam bersabda, bicara terlebih dahulu orang yang paling tua di antara kalian. Maka berbicaralah Huwayyisah, kemudian diikuti oleh Muhayyisah, dan Rasulullah pun bersabda, orang-orang Yahudi boleh memilih antara mereka membayar diat terhadap kematian teman kalian atau perang. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada orang-orang Yahudi tentang kasus tersebut. Lalu orang Yahudi pun membalas surat Nabi SAW. Mereka mengatakan, demi Allah bukan kami yang membunuhnya. Lalu Nabi bertanya kepada Huwayyisah dan Muhayyisah dan juga Abdurrahman bin Sahal, maukah kalian bersumpah? Dengan begitu kalian berhak menerima diat teman kalian yang terbunuh itu. Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, bagaimana kalau orang Yahudi itu juga bersumpah? Mereka menjawab, mereka bukan orang Islam. Kemudian Rasulullah SAW sendiri memberikan diatnya dan mengirimkan kepada mereka 100 ekor onta. Sahal berkata, di antara onta-onta tersebut terdapat seekor onta merah yang mendangku. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, ada sebuah peristiwa terjadi pembunuhan salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sahal. Jadi terjadi peristiwa pembunuhan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sahal. Jadi Abdullah bin Sahal ini bersama Muhayyisah pergi ke Khaybar. Kita tahu Khaybar itu adalah tempatnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi banyak di Khaybar. Ya. Di sana mereka bercocok tanam, ya, bertani, ya. Bahkan orang-orang Madinah pun belajar dari orang Yahudi cara bercocok tanam. Kemudian ketika dua orang sahabat mulia ini, Muhayyisah dan Abdullah bin Sahal, pergi ke Khaybar, ternyata Muhayyisah mendapati Abdullah bin Sahal ini terbunuh dan dibuang di sebuah mata air. Kemudian Muhayyisah ini pun begitu marahnya, beliau datang kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Kata Muhayyisah, sesungguhnya kalianlah yang membunuh Abdullah bin Sahal ini. Kemudian orang-orang Yahudi pun mereka mengatakan, tidak, demi Allah bukan kami yang membunuhnya, bukan kami pelakunya. Akhirnya Muhayyisah datang kepada Nabi SAW bersama saudaranya Huwayyisah. Kemudian di situ pula ada saudaranya Abdullah bin Sahal, yaitu Abdurrahman. Ini Abdurrahman bin Sahal. Maka mereka bertiga ini pun menjelaskan kepada Nabi SAW apa yang terjadi. Kemudian Nabi mengirim surat kepada orang-orang Yahudi ini. Dan orang Yahudi pun menyangkal bukan mereka yang membunuhnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh, ya, para orang yang bertiga ini untuk bersumpah. Ya, bersumpah, ya, 50 kali sumpah bahwasanya orang-orang Yahudi itulah yang membunuhnya. Tetapi mereka bertiga ini tidak mau. Ya, mereka bertiga ini tidak mau bersumpah. Kemudian Nabi pun menyuruh orang Yahudi ini bersumpah untuk terlepas dari tuduhan. Kemudian orang Yahudi ini pun bersumpah mereka, tetapi sumpahnya mereka ini tidak diterima oleh keluarga yang terbunuh ini. Akhirnya pun Nabi SAW ia mengeluarkan diyahnya dari Baitul Malil Muslimin. Nabi SAW yang mengeluarkan diyah atas terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Sahal ini
ini adalah dalil dijadikan oleh para ulama tentang masalah qasamah di dalam Islam. Qasamah itu adalah ada seorang muslim terbunuh tetapi kita tidak mengetahui pelakunya. Ya, ada seorang muslim terbunuh tetapi kita tidak mengetahui pelakunya, siapa yang membunuhnya. Tetapi ada indikasi qarinah, ya bukti-bukti yang menunjukkan yang membunuh adalah si fulan. Tapi bukti tersebut tidak kuat. Tapi ada tanda-tanda. Seperti apa? Ya, seperti dulu ya bermusuhan. Ya, dulu bermusuhan dari bahari bermusuhan. Kemudian didapati mati di kampungnya. Ya, maka ini ada indikasi bahwasanya dia yang membunuh. Maka ini disebut dengan masalah qasamah. Seorang terbunuh di tempat orang lain yang mana ada indikasi bahwasanya orang itu yang membunuhnya, tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang kuat di dalam Islam. Ini disebut dengan masalah qasamah. Nah, qasamah ini ya pada asalnya kita tidak boleh menuduh orang itu membunuh, tidak boleh dalam Islam. Ya, dosa besar kita menuduh orang tanpa ada bukti. Tetapi permasalahannya adalah ada bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan ke arah sana ya bahwasanya orang ini membunuhnya. Contoh misalnya bajunya berdarah. Kita tidak melihat dia membunuh tapi bekas darah itu ada di bajunya. Dalam Islam tidak bisa ini dikatakan dia membunuh karena kita tidak melihat, tidak bersaksi. Tapi ada bajunya berbekas darah. Atau misalnya orang tersebut mati kemudian ya dikuburkan di dalam rumahnya misalnya. Ya, ini ada indikasi orang ini yang membunuh, tapi kita tidak tahu siapa yang membunuh. Maka ini yang disebut dengan masalah qasamah. Ya, seseorang terbunuh tapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Nah, di dalam Islam kalau ada kasus semacam ini maka disuruh bersumpah keluarga yang terbunuh tersebut disuruh bersumpah. Disuruh mereka bersumpah sebagaimana terjadi pada kasus Abdullah bin Sahal ini. Disuruh keluarganya itu untuk bersumpah 50 kali sumpah. Kemudian setelah dia bersumpah 50 kali sumpah, maka kita mendatangi kepada orang yang dituduh. Kalau orang dituduh itu tidak mau bersumpah, mengingkari atas tuduhan tersebut, maka berlaku hukum qisas kepada orang dituduhkan tersebut. Kalau seandainya dia dituduh dengan pembunuhan sengaja, maka berlaku qisas. Kalau dia dituduh dengan pembunuhan tidak sengaja, maka berlaku hukum di diyat. Taib. Atau dia mengakui perbuatannya, tentu ini juga akan diqisas, tergantung bagaimana cara dia membunuh. Taib. Bagaimana kalau seandainya mereka mengingkari? Kalau mereka mengingkari, mereka disuruh untuk bersumpah. Mereka bersumpah. Disuruh mereka juga bersumpah 50 kali sumpah atas pengingkaran terhadap tuduhan orang tersebut. Kemudian, kalau seandainya sumpahnya orang ini yang dituduh ini tidak diterima oleh ahli waris, ahli korban, maka siapa di sini yang menanggung? Yang menanggung di sini adalah seorang pemimpin. Dia mengeluarkan harta dari Baitul Mal, membayarkan dia kepada orang yang terbunuh ini. Ya, maka hakim yang membayarkan diyahnya. Kalau seandainya yang dituduh ini pun juga bersumpah, kemudian keluarga di sebelah sana tidak terima sumpahnya, maka di sini hakim yang mengeluarkan dia tersebut. Maka inilah asal masalah qasamah. Kemudian masalah qasamah ini tentu ya hanya berlaku pada peristiwa pembunuhan. Kalau ada peristiwa misalnya seseorang dipotong tangannya, berjalan bersepeda motor malam hari atau berjalan kaki, kemudian ada orang di belakang menimpas pakai parang misalnya, putus tangannya. Taib. Dan kita tahu ya indikasi yang menimpas ini di plat sepeda motornya fulan. Tanya polisi, oh ini si fulan. Taib.
Bolehkah kita mengatakan si fulan yang telah memotong tangan saya, disuruh kita bersumpah 50 kali? Tidak. Karena ini hanya berlaku pada hukum pembunuhan. Bukan hukum tentang masalah jinayat, ya, potong tangan berkaitan dengan luka, tidak. Tetapi ini khusus hanya berkaitan tentang kasus pembunuhan. Selain pembunuhan, tidak masuk dalam masalah qasamah. Kemudian qasamah ini tidak bisa terjadi kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya adanya laus. Laus itu adanya permusuhan antara orang yang dituduh dengan orang yang terbunuh. Ya misalnya contoh Bahari, ya, si Din ini syarik bahwasanya disaingi bisnisnya misalnya. Terjadi permusuhan, perdebatan, pertengkaran. Adanya permusuhan demikian. Atau adanya indikasi seorang tersebut dulunya bertengkar, ya, kemudian didapati bukti-bukti menuduh kepada arah orang yang musuhnya tersebut. Maka ini yang disebut dengan syar' al-laus. Adanya bukti, adanya permusuhan di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak harus adanya permusuhan. Tetapi bukti apa saja yang mengarah ke arah sana, maka berlaku hukum qasamah. Ya, berlaku hukum qasamah. Tidak mesti ada permusuhan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, syarat qasamah ini adalah imkanul qatl. Memungkinkan untuk dibunuh. Ya, memungkinkan untuk dibunuh. Ya. Kalau misalnya, ya, orang tersebut, ya, tidak memungkinkan untuk dibunuh, ya, tidak mungkin dia membunuh, maka tidak berlaku hukum qasamah. Contoh misalnya orangnya berada di luar negeri, pembunuhannya ada di, ya, Indonesia misalnya. Orangnya berada di luar negeri, kemudian dituduh membunuh, karena itu mustahil. Ya, mustahil. Di waktu yang sama dia ada di luar negeri, di waktu sama terjadi pembunuhan. Maka ini mustahil. Ya, ini mustahil. Maka tidak boleh qasamah itu terjadi pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi pembunuhan. Atau orangnya, ya, kada kawa berjalan, ya, lumpuh, kada bisi tangan, kada bisi kaki, kemudian dituduh pian membunuh dia misalnya. Padahal dia tidak memiliki daya, atau orang yang stroke misalnya, tidak memiliki daya, kemudian dituduh dia membunuh. Ya. Maka ini juga tidak bisa berlaku hukum qasamah. Kemudian yang menuduh ini haruslah mukallaf, balik akil, dan harus dari pihak asabah. Asabah itu dari pihak yang mendapatkan warisan secara asabah, yaitu kaum pria. Ya, kaum pria. Maka qasamah ini tidak berlaku kepada wanita. Contoh misalnya ada yang menuduh Anda membunuh, tapi yang menuduh ini adalah wanita, maka tidak berlaku. Ya, maka qasamah ini berlaku yang menuduh itu adalah kaum pria asabah, ya, dari pihak asabah, anaknya laki-laki, pamannya, ya, saudaranya laki-laki, ya, kakeknya, ayahnya. Maka ini yang boleh melakukan qasamah. Adapun selain mereka, maka tidak berlaku hukum qasamah ini. Kemudian para ulama mengatakan di antara syarat qasamah ini disuruh untuk bersumpah 50 kali. Dia bersumpah 50 kali. Taib. Bersumpah 50 kali ini seperti apa? Apakah harus mengumpulkan 50 orang asabah untuk bersumpah? Ataukah cukup satu orang saja bersumpah 50 kali? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya harus dikumpulkan 50 orang laki-laki. Ya, dimulai dari keluarganya terdekat, anaknya, kemudian pamannya, saudaranya, pokoknya dikumpulkan 50. Kalau 50 tidak terkumpul, tidak berlaku qasamah. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak harus.
boleh diwakili oleh sebahagian yang lain. Ya, boleh diwakili atas sebahagian yang lain. Wallahu taala alam. Pendapat yang mengatakan ya tidak harus 50 orang, maka ini pendapat dari sisi pendalilan kuat. Ya, tidak harus 50 orang, tetapi dia bersumpah 50 orang. Ya. Bersumpah 50 kali, maka bisa dibagi. Misalnya kalau seandainya orang tersebut punya anak misalnya 10 laki-laki, maka setiap anak bersumpah 5 kali. Ya, maka atau dia punya anak misalnya 3 laki-laki, maka setiap anak ya masing-masing ada yang bersumpah 16 kali atau 17 kali, kemudian satunya menyempurnakan. Maka dibagi. Tidak mesti kata mereka dikumpulkan 50 orang untuk bersumpah. Walaupun Syekh Utsaimin dan yang lainnya melihat bahwasanya qasamah itu harus dikumpulkan oleh 50 orang ashabah. Tetapi dari sisi pendalilan bahwasanya sebagaimana di hadis Sahal bin Abi Hasmah ini, bahwasanya Nabi SAW tidak menyuruh untuk mengumpulkan 50 orang, tetapi disuruh bersumpah 50 kali. Ya. Maka wallahu taala alam, dari dua pendapat ini, pendapat yang mendekati kebenaran, mendekati pendalilan yang kuat adalah pendapat yang kedua. Tidak mengharuskan 50 ashabah, 50 laki-laki untuk bersumpah. Kemudian kalau seandainya di dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, yang ada hanya anak wanita saja, dan tidak ada ashabah, yang hanya ada adalah wanita saja, apakah ada qasamah di sini? Para ulama mengatakan ya, pada asalnya tidak ada, karena qasamah itu dari pihak ashabah. Kalau di situ perempuan, maka kata para ulama tidak masuk dalam masalah ini adalah masalah qasamah, dan ini adalah masalah khilafiyah, khilaf di kalangan para ulama fikih. Kemudian di dalam masalah qasamah pula ya, persaksian seorang wanita tidak diterima. Ya, sumpahnya, saksinya wanita tidak diterima ya. Karena persaksiannya adalah khusus bagi kaum pria. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah ya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara faedahnya adalah pertama, adanya qasamah di dalam Islam. Adanya qasamah di dalam Islam. Ya. Bahwasanya qasamah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, faedah di dalam hadis ini ya, korban dari keluarga korban boleh dia mengambil haknya dengan cara melakukan qasamah ya. Dan dia boleh mengambil diyah kalau seandainya qasamah itu disetujui oleh hakim. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini, di hadis ini dijelaskan bahwasanya Abdullah ibni Sahal dan Muhayyisah pergi ke Khaybar. Ini menunjukkan bahwasanya boleh orang itu merantau, keluar dari kampungnya, keluar dari kotanya untuk mencari penghidupan. Sebagaimana yang terjadi pada dua orang sahabat ini. Dia merasa di daerahnya tidak ada mata pencarian. Akhirnya dia keluar ke kota yang lain untuk mencari penghidupan, mencari mata pencarian. Dan qadarullah, dua orang sahabat ini ya, ketika mereka keluar ya, mereka keluar ternyata salah satu sahabat ini dibunuh, yaitu Abdullah bin Sahal. Para ulama mengatakan merantau itu boleh. Seorang mencari pekerjaan di luar daerahnya boleh, tetapi perlu diperhatikan. Ada larangan Nabi SAW ya, bahwasanya kata Nabi SAW melarang. Kata Nabi SAW, man sakana al-badiyah faqad jafa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman, maka dia menjadi kaku, ya, menjadi keras. Maksudnya apa? Kata Nabi SAW, orang yang berpindah dari kota
kemudian berpindah menuju pedalaman, kampung pedalaman dan seterusnya, maka dia akan jafa. Jafa itu adalah kaku, akan kasar, ya akan bertindak yang tidak baik. Kenapa? Hadis ini berisi celaan orang yang lebih mengutamakan tempat pedalaman daripada tempat kota. Padahal dia bisa hidup di kota. Dia bisa hidup di kota, bisa hidup dia di tempat ramai, tetapi dia tidak mau. Tetapi dia malah mencari di gunung, ya, apa sampai tapak di sana misalnya. Ya, mencari di gunung, ya, kada mau berkumpul lawan orang dan semisalnya. Kada mau. Maka ini dicela. Kenapa? Orang mencari di sini dicela. Pertama, orang itu kalau dia menjauh dari kota, maka dia pertama kali akan jauh dari ilmu. Dia akan jauh dari ilmu. Makanya Anda lihat orang yang hidup di desa, ya, di desa-desa pedalaman, maka berbeda, ya, apa ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka hidup di kota. Karena di kota itu banyak informasi dan segala macam. Iya, informasi segala macam. Makanya kata para ulama, yang kedua, orang yang biasanya hidup di pedalaman, ya, maka dia akan susah bergaul. Dia akan susah bergaul, sehingga akan mudah memutuskan tali silaturahim. Iya, maka akan susah. Pertama nyambung tali silaturahim, dia akan susah terhadap keluarganya yang di kota. Maka akan terputus tali silaturahim. Makanya Nabi SAW mencela orang tinggal di pedalaman. Ini bukan tempat tinggalnya di pedalaman, tapi dulu di kota istilah apa? Mencari di pedalaman. Ya, anak ingin tenang, sudah mau di kotanya, di pedalaman aja, meninggal di sana. Makanya tercela. Padahal dia ada kehidupannya, ya, di kota, ada mata pencariannya, ya. Lain halnya seseorang itu dia mata pencariannya di pedalaman sana, ya, usahanya di sana, ya tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau seandainya dia bisa hidup di kota tanpa pedalaman, kemudian dia memilih di pedalaman, ini tercela. Ya, ini tercela. Ya, makanya kata para ulama, salah satu dampaknya adalah jauh dari ilmu. Makanya orang di pedalaman itu pasti akan lambat. Dia mendapatkan ilmu, pasti dia akan lambat. Berbeda dengan orang yang di kota. Kemudian, yang kedua, faedah dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, kabbir. Pada saat itu, ya, Muhayyisah ingin berbicara di hadapan Nabi SAW. Tapi Nabi menahan Muhayyisah, karena di depan beliau ada Abdurrahman bin Sahal, ada Huwayyisah. Kemudian kata Nabi kepada Muhayyisah, kabbir. Dulukan yang paling tua. Maka para ulama mengatakan sunnah di dalam Islam itu orang yang tua usianya itu didahulukan. Orang kabir ini, ya, mencakup dua hal. Dari sisi usia dan dari sisi ilmu. Kalau ada di hadapan kita ada orang tua misalnya, kemudian dari sisi usia beliau tua, dari sisi ilmu masya Allah ilmunya, kemudian di hadapan kita lagi ada satu orang tua tapi tidak berilmu, maka yang kita dahulukan adalah yang tua berilmu, karena ini mencakup, ya, kabir fis sin wa kabir fil ilm, besar di usianya, ya, tua usianya dan juga besar ilmunya. Maka sunnahnya di dalam Islam didahulukan orang tua ini dalam segala hal, dalam berbicara didahulukan, ya, di dalam kita kasih sesuatu, mereka didahulukan. Maka orang tua ini secara umur, secara usia lebih tua, maka itu didahulukan. Kecuali di beberapa kondisi, misalnya ketika memberikan minuman dan makanan, kebetulan posisinya berada di sebelah kiri kita, bukan berada di sebelah kanan. Nah, di dalam Islam kata Nabi SAW, ibda bil yamin, dimulailah dari kanan kalau ingin mengasih minuman orang. Dimulai dari kanan. Di kanan ini usianya anak-anak halus berataan misalnya. Ya, di kiri orang tuha. Tapi sunnahnya apa? Dimulai dari kanan. Maka kita mendahulukan yang kanan, karena itu sunnahnya. Kapan kita mendahulukan yang kiri orang tua ini? Kita minta izin kepada yang bagian kanan ini.
Kalau bagian kanan ini mengizinkan, baru kita kasih bagian kiri. Tapi kalau kelanakannya kadang mau ulun aja berhulu aja misalnya, ya sudah. Ya mereka yang berhak, karena itulah tempat posisi mereka. Ya maka orang tua ini didahulukan, termasuk di dalam hal ini berbicara. Maka dan ini di antara adab, ya, di antara adab di dalam majelis. Nabi SAW beliau menegur Muhayyisah. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang paling tua usianya? Kenapa? Karena orang tua ini didahulukan berbicara, karena orang tua ini banyak pengalaman. Perkataannya penuh hikmah. Ya. Orang tua itu ketika dia berbicara, pasti pembicaraannya penuh hikmah, walaupun dia tanpa ilmu. Karena pengalaman itulah yang menjadikan kata-katanya penuh hikmah. Ya. Maka Anda perhatikan saja, kalau Anda duduk sama orang tua usia 60 tahun, 70 tahun, ketika Anda duduk, di situ Anda akan mengambil faedah. Ya, pengalaman hidup mereka, ya, cara mereka berpikir tentu berbeda dengan anak muda. Kalau anak muda ini berpikirnya apa? Revolusi. Sukanya apa? Rasa mengubah, ya. Apa-apa diubah, ya. Pokoknya pemuda ini pemikirnya revolusi aja. Kadang langsung diubah. Oh ini kada kawa ini. Iya. Ya. Pantang mundur. Kayak gitu. Beda dengan orang tua, dia penuh dengan perhitungan, matang dan yang lainnya. Makanya kalau orang tua itu ma'akal itu luar biasa. Maka ngalih ya, anak muda itu ma'akal orang tua. Yang biasanya orang tua yang memainkan anak muda. Ya ini luar biasa. Orang tua ini kenapa pengalaman yang begitu lama dalam kehidupan. Ya. Makanya kadang-kadang seorang ayah ya bisa mengatur anaknya, padahal anaknya sudah sekolah, kuliah, tapi bisa diatur oleh ayahnya. Kenapa? Karena pengalaman dia. Ya pengalaman dia yang luar biasa bagaimana dia mengatur kehidupan ya di waktu di masih muda. Makanya didahulukan oleh Nabi kabir. Karena pada perkataan mereka itu ada hikmah. Maka ini sebab kenapa orang tua itu didahulukan berbicara. Sebab itu pula orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu didahulukan dia juga berbicara karena di dalam perkataan mereka ya berdasarkan ilmu syar'i ya, dan ini tentunya memberikan faedah yang luar biasa bagi orang yang mendengarnya. Kemudian faedah berikutnya ya, dari hadis ini adalah ya, bahwasanya qasamah ini harus ya sepakat keluarga korban. Kalau seandainya salah satu dari keluarga korban tidak sepakat, maka batal qasamah ini. Contoh misalnya, di antara yang asabah tadi, anak tadi misalnya dia punya 4 anak, bapaknya terbunuh. Di antara 4 anak ini, satu yang tidak mau. Satu yang tidak mau bersumpah. Maka qasamah ini batal. Tidak berlaku qasamah ini. Maka qasamah ini harus disepakati oleh keluarga korban. Dan konsekuensinya qasamah ini terjadi dan pihak yang dituduh tidak mau bersumpah, konsekuensinya adalah terjadi hukum qisas. Kalau seandainya pembunuhannya disengaja. Kalau seandainya pembunuhannya tidak disengaja, maka tidak terjadi padanya hukum qisas. Kemudian tidak ada qasamah pada kafir harbi. Jadi misalnya ada orang kafir harbi itu yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir harbi terbunuh di perkampungan kaum muslimin. Kemudian orang kafir ini nuduh bahwasanya orang muslimlah yang membunuhnya. Maka ini tidak ada. Hakim tidak perlu melihat hal ini. Kenapa? Karena orang kafir harbi dia memerangi kaum muslimin, darahnya asal tidak maksum, ya, tidak terpelihara karena dia yang memerangi kaum muslimin. Taib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an rajulin minal ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-qasamah ala ma kanat alaihi fil jahiliyah wa qada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nasin minal ansar fi qatilin idda'awhu ala al-yahud. Rawahu Muslim. Dari seorang laki-laki kaum Ansar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum qasamah seperti yang pernah berlaku pada zaman jahiliyah. Beliau juga pernah memutuskan hukum qasamah
di kalangan orang-orang Ansar, ikhwal kasus pembunuhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang Yahudi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya hukum qasamah ini sudah ada pada zaman jahiliyah. Masalah qasamah ini sudah ada pada zaman jahiliyah, bukan pada zaman Nabi. Terjadi pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kemudian ketika diutus Nabi SAW, Nabi pun memakainya. Jadi tidak semua perkara jahiliyah itu madmum. Tidak semua perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu tercela. Kadang orang jahiliyah itu ada hal-hal yang baiknya mereka. Di antara hal yang baik mereka itu al-karam. Mereka itu orang yang dermawan. Ya, orang jahiliyah itu terkenal dengan sangat kedermawanannya. Kalau ada tamu dia menyembelih 100 ekor onta, mana kita di sini mau? Ya, 100 ekor onta mereka sembelih untuk tamu mereka. Ya, terkenal dengan kedermawanannya. Dan juga orang jahiliyah itu terkenal salah satu sifat baik mereka tidak berdusta. Mereka berbicara itu tidak berdusta. Makanya ilmu hadis itu tidak ada pada masa Nabi. Ya, tidak ada pada masa Nabi karena tidak ada dusta. Ya, terjadi belakangan ya. Setelah ya banyaknya mati para sahabat, baru ada orang berdusta dengan perkara agama. Pada zaman Nabi ya, tidak ada orang berdusta dengan agama. Ya. Maka ya orang jahiliyah terkenal mereka tidak pernah berdusta. Kemudian di antara sifat terpuji mereka orang yang pemberani. Mereka orang yang pemberani, idau syaja'ah. Ya. Mereka memiliki keberanian. Ya. Maka ini ada sifat-sifat baik orang jahiliyah. Sehingga zaman jahiliyah itu tidak semuanya jelek. Ada baik-baiknya. Di antara hukum yang mereka pakai adalah hukum qasamah. Hukum qasamah ini terjadi pada masa jahiliyah. Dan dipakai oleh orang jahiliyah ketika Nabi SAW diutus ke muka bumi ini. Maka Nabi pun juga menggunakan hukum qasamah yang berlaku pada orang jahiliyah. Kemudian, ya, di sini kita bisa mengambil faedah. Kadang-kadang di dalam syariat kita ini, di dalam syariat Islam ini, kadang syariat orang terdahulu itu dibenarkan. Kadang di syariat orang terdahulu itu dibenarkan, dipakai di dalam syariat kita. Oleh karena itu kata para ulama, ya, pada asalnya di dalam agama Islam kita memakai syariat kita. Tetapi ada syariat orang terdahulu itu berkesesuaian dengan syariat kita. Ya, di antara ya banyak tentunya di dalam masalah akidah ya. Dalam masalah akidah, syariat nabi-nabi terdahulu itu sama, tidak ada beda. Semuanya menyuruhkan masalah tauhid, tidak ada yang berbeda. Di dalam masalah akidah semuanya sama. Yang berbeda adalah dalam masalah ahkam, di dalam masalah hukum-hukum terjadi perbedaan. Ya, contoh pada zaman Nabi Musa alaihissalam, harta rampasan perang itu tidak boleh diambil, ya, dikumpulkan kemudian dibakar. Adapun pada zaman Nabi tidak, harta rampasan perang boleh diambil. Zaman dulu bertaubatnya dengan bunuh diri. Pada zaman Nabi SAW diutus tidak dengan bunuh diri, tetapi seseorang beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat-syariat terdahulu itu yang bersesuai dengan syariat kita, maka itu dilaksanakan. Ya, karena sama dengan syariat kita. Ada syariat orang terdahulu itu bertentangan dengan syariat kita, maka ditinggalkan. Nah, ada yang ketiga, itu adalah syariat orang terdahulu, ya, syariat orang terdahulu tidak ada syariat itu di dalam syariat kita, ya. Baik syariat kita itu menafikannya ataukah meniadakannya, ya. Tidak ada. Apakah itu bisa dijadikan dalil? Para ulama mengatakan bisa dijadikan dalil syariat orang terdahulu kalau tidak ada di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Ada syariat orang terdahulu itu, ya, ada syariat orang terdahulu itu tidak ada dalam syariat kita. Tidak ada dalam syariat kita, ya, contohnya kemudian terjadi pada kita, terjadi pada zaman kita. Nah, apakah boleh kita berdalil dengan syariat terdahulu untuk membenarkan perbuatan tersebut? Para ulama mengatakan boleh, ya, seperti misalnya masalah jualah sayembara. Masalah sayembara ini
banyak ulama berdalil dengan syariat orang terdahulu di dalam ayat Quran, waliman jaa bihimlun ba'ir wa ana bihi zaim. Ya. Maka para ulama banyak berdalil ju'alah ini dengan syariat orang terdahulu. Ju'alah itu sayembara. Orang mengadakan sayembara, siapa yang bisa, misalnya anaknya hilang, kemudian dia mengatakan siapa yang bisa menemukan anakku, saya kasih uang sekian. Maka ini disebut dengan ju'alah. Maka banyak ulama berdalil dengan syariat orang terdahulu bolehnya sayembara. Ini diantara syariat orang terdahulu kapan boleh dipakai. Nah, termasuk orang jahiliyah ini, orang jahiliyah punya kebiasaan adalah qasamah, terjadi pembunuhan, dan ini dibenarkan di dalam syariat kita. Maka tidak ada masalah. Walaupun ini syariat perbuatan orang jahiliyah, tetapi di syariat kita dibenarkan, maka itu menjadi syariat bagi kita. Ya. Dan masalah qasamah ini tentu ya menunjukkan kepada kita azimnya, ya besarnya perkara darah, sampai disuruh untuk bersumpah 50 kali. Orang bersumpah nama Allah 1 kali saja itu sudah luar biasa. Apalagi disuruh bersumpah sampai 50 kali. Ya, nama Allah itu tidak gampang. Seseorang bersumpah wallahi itu tidak gampang. 1 kali itu azim. Nama Allah itu sangat besar. Apalagi disuruh bersumpah 50 kali. Ini tidaklah menunjukkan kecuali besarnya perkara darah dalam Islam. Ya, sampai-sampai di hari kiamat kelak pertama kali dihisab oleh Allah, diqisas oleh Allah dari perbuatan dosa adalah perkara darah. Siapa yang membunuh? Ya, itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sehingga ya, jangan sampai orang itu pertama bermudah-mudahan menghilangkan nyawa orang, ya. Karena di tempat, ya, banyak di sebagian tempat itu nyawa manusia itu begitu rendah, ya, seperti tidak ada harganya. Dibunuh, kenapa dibunuh? Ulun sangkal. Alasannya sangkal saja menghilangkan nyawa orang. Ya, akibat sakit hati menghilangkan nyawa orang. Ya, ini kan luar biasa. Karena cuma sekedar sakit hati menghilangkan nyawa orang. Ya, ini karena dia tidak mengetahui ya perkara darah di dalam agama Islam. Ya. Maka ya seorang muslim, ya siapapun dia, walaupun dia preman apa macam, dia selama dia muslim itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika nyawa orang itu dihilangkan, ya. Dan ini hukumannya sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal bab jinayat, ya, bahwasanya diancam dengan neraka jahanam. Allah laknat dia, Allah murka dia, dan berada di neraka jahanam dengan waktu yang lama, ya, waktu yang lama. Ini tidak gampang, ya. Dan di dalam masalah qasamah ini menekankan kepada kita besarnya perkara darah dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang bertanya silahkan, ya, kalau tidak ada kita tutup. Iya. Pertama, kalau ada orang sepakat untuk membunuh orang lain, ya, bersepakat. Kalau ada orang bersepakat membunuh orang lain, semuanya diqisas. Ya, semuanya diqisas. Ya, jadi ini sepakat nih untuk membunuh si fulan, ya. Maka nanti kita akan ada pembahasannya, maksudnya orang berjamaah membunuh ini yang merencanakan, ini menandak apa namanya? Jebakannya, ini maka semuanya diqisas, ya. Kalau mereka bersepakat untuk membunuh, ya, maka semuanya kena, ya, yang merencanakan, yang eksekusi, maka semuanya dihukum. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Boleh menolak apa namanya sumpahnya orang muslim gitu, nah ini kan menolak itu yang salah. Iya. Kalau keluarga si mayit tidak terima terhadap sumpahnya, tetap dia bahwasanya mereka yang membunuh, maka di sini hakim yang mengeluarkan diyahnya. Ya, kalau dia maka dikeluarkan dalam bentuk diyah, yaitu 100 ekor onta. Karena keluarga Sahal, Abdullah bin Sahal, Abdurrahman, saudaranya menolak. Yang menolak apa? Sumpahnya orang Yahudi tersebut. Maka Nabi SAW yang mengeluarkan diyah, karena itu haknya dia. Karena dia sudah bersumpah, haknya mereka, ya,
karena keluarganya terbunuh. Maka Nabi SAW di sini yang mengeluarkan diahnya. Taib. Ada yang lain? Oke. Misalkan terjadi pertengkaran Mm-mm. kita dengan kelompok lain, dia dikeroyok berebut itu. Mm. Karena si kelompok itu pakai pisau. Si Ali tidak melawan, tapi karena dia membela diri, akhirnya pisau itu kena yang menyerang. Mm. Matilah si penyerang itu. Mm. Nah, keluarganya tidak terima si Ali dituduh membunuhnya. Mm. Nah, apakah ini masuk kisos atau masuk dia? Iya. Kalau dia tuh seperti apa menurutnya? Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kalau seandainya ada orang diserang maling gitu ya, diserang maling atau diserang perampok ya, kemudian pakai pisau, kebetulan perampoknya ini salah menyerang. Yang diserang ini adalah suhunya misalnya, suhu kungfu misalnya. Ya salah serang. Iya. Dan ini pernah terjadi. Dulu pernah terjadi, diceritain dia di pondok itu ada guru tipan. Dia tua ya, tetapi dia masternya. Naik bis ya, antum kalau biasanya dari Boyolali ya, Solo Boyolali itu biasanya banyak pengamen ya, dulu bis-bis itu banyak pengamen. Jadi kalau kita nggak ngasih pengamen itu, pengamennya kadang-kadang ada sebagiannya itu mengancam, nadanya mengancam, kadang pakai gelang apa namanya, ada gelang di situ ada tajam-tajamnya ya. Saya pernah sekali ya, naik bis ya, kan kita nggak boleh ngasih orang yang main musik. Dia ngamen, tidak saya kasih ya. Sudah nyinggung-nyinggung dengan lagu. Ya dengan lagu bosnya kalau kada bisi duit jangan pura-pura tidur. Waduh. Ya. Sudah tetap ya, kemudian tetap enggak dikasih. Akhirnya datang minta, tidak tak kasih. Ya. Tangannya makin mendekat. Oh, enggak tak kasih. Sampai mau dekat mata saya ini gelang. Oh, itu dikasih aja bahaya ini kok enggak dikasih. Iya. Nah, ini pernah terjadi ya di dulu di pondok itu ada orang ngamen kayak gitu juga, seperti memaksa gitu. Nah yang di belakang ini kebetulan guru-guru tipan semua, tapi pakai baju biasa ya, karena baru selesai melatih. Mereka tidak mau ngasih gitu, tidak mau ngasih. Kemudian pengamennya ngancam gitu loh. Sudah sebagian guru tuh ada anak muda gitu, kata kayak yang muda terpancing emosinya. Ya sudah katanya, pilih di antara kita yang bertiga ini siapa yang mau anu lawan katanya. Dalam bis pengamen otomatis minat yang paling tua. Karena paling lemah ini. Padahal dia suhunya ini, suhu tibannya ini apa macam belum dia bicara langsung dipukul sama beliau, langsung kaget pengamen, langsung lari semua takut. Ya, jadi kadang-kadang ada orang membela diri ya, tetapi salah ya, orang ini datang ternyata yang diserang ini adalah orang yang jago bela diri. Kemudian dia membunuh orang akibat dia membela dirinya. Apakah itu kena qisas tidak? Dab'us sha'il tidak kena qisas. Orang membela dirinya ketika mau ditusuk orang, dia bela dirinya. Kemudian ketika akibat dia membela dirinya, orang tersebut mati misalnya. Atau dia menangkis ya serangan, kemudian dia banting orangnya, pas dibanting orang meninggal misalnya. Ya, ada semacamnya. Maka kalau dia dalam rangka membela diri, orang itu mati, tidak kena qisas. Ya, dia tidak kena qisas ya. Lain halnya dia sikapnya berlebihan. Orang itu sudah tidak berdaya, ya sudah tidak berdaya, kemudian dia bunuh gitu. Ini tidak boleh. Ya, kalau orang itu sudah tidak berdaya, ya sudah tidak perlu dia membunuhnya. Ya, tetapi kalau dalam rangka bela diri, ya dan qadarullah tidak bisa dielakkan lagi untuk membunuh, maka dia tidak kena hukuman. Ya, di dalam Islam, saya tidak tahu dalam hukuman negara, tapi dalam agama Islam dia tidak kena hukuman. Itu yang disebut dengan dab'us sha'il. Dia membela dirinya, maka tidak kena. Ya, apakah dia bayar dia? Tidak bayar dia. Ya, dia tidak bayar dia. Ya, di dalam Islam. Dia itu seperti apa? Dia membayar 100 ekor onta. Ya, membayar 100 ekor onta. Itu kalau seandainya pembunuhannya tidak sengaja atau seperti sengaja, membayar dengan dia sejumlah 100 ekor onta, atau bisa diganti dengan uang. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga beserta jamaah sekalian senantiasa dalam limpahan rahmat, hidayah, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang suami yang meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun tanpa kabar berita,
Kemudian melalui pengadilan si istri melakukan gugat cerai kepada si suami. Dan pengadilan menerima gugat cerai si istri. Pertanyaannya, dalam hal ini apa si istri tetap mengembalikan mahar, sedangkan dalam putusan hakim pengadilan tidak ada perintah untuk melakukan hal tersebut? Atas jawaban Ustadz, jazakumullah khairan. Pertama, kalau seandainya seorang suami itu ya pergi meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa kabar berita, itu secara dalam Islam itu dihukumi al-mafqud, orang yang hilang. Orang yang hilang itu dihukumi seperti orang yang meninggal. Ya, dihukumi seperti orang yang meninggal. Maka tidak perlu dia mengembalikan mahar. Ya, tidak perlu dia mengembalikan mahar. Kalau tadi ini tidak diketahui beritanya di mana dia, ya. Tidak ada kabar apakah dia masih hidup atau tidak, ya. Maka kalau semacam itu pengadilan, dan ini betul dah, dia datang ke pengadilan, datang ke hakim memutuskan bahwasanya dia dihukumi cerai. Ya biasanya ya sebagian ulama berselisih. Kapan seseorang itu dihukumi suaminya itu mafqud? Sebagian ulama mengatakan setelah 10 tahun dia menunggu. Ada sebagian lagi mengatakan setelah 4 tahun dia menunggu. Ini kembali kepada ijtihad seorang hakim. Kembali ijtihad kepada seorang hakim. Sejauh mana dia memandang. Ya, mungkin pernah ada kejadian tertentu, misalnya kapal tenggelam, tidak tahu ini hidup atau mati, tidak ada kabarnya, kapalnya tidak ditemukan, atau pergi begitu saja suami ya tidak tahu, ya. Dan ini sering terjadi, ya. Bahkan ya di tempat keluarga istri saya pun juga demikian. Ada ya nggak tahu orang tuanya hilang begitu saja. Safar ya pergi ya ke Bali, nggak tahu hilang. Nggak ada kabar sama sekali. Ya maka ini datang ke hakim. Hakim nanti yang akan memutuskan. Kalau hakim melihat bahwa 2 tahun dia nunggu, kata hakim. Selama 2 tahun tidak ada kabar, diputuskan dia suaminya meninggal, maka tidak perlu dikembalikan mahar karena dia dihukumi orang yang hilang. Orang yang hilang itu seperti orang yang meninggal, tidak ada, maka tidak perlu mengembalikan mahar. Wallahu taala alam. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa melakukan? Kita pukul mati itu gimana maksudnya? Tidak mengaku. Wah, tidak mengaku. Iya, iya, iya. Ya, 2 ya pertanyaannya. Pertama, ada orang yang membunuh kemudian dia tidak mengaku. Ya, pertama ya bisa jadi dia tidak kena hukum qisas, tapi bisa jadi dia kena hukum ta'zir. Jadi gini, jadi ada orang misalnya tidak ada bukti yang kuat, dituduh dia adalah seorang yang membunuh, ya. Tetapi ada indikasi dia melakukan kriminal. Ya, ada indikasi dia. Maka hukum hudud mungkin tidak bisa diterapkan, tapi bisa diterapkan hukum lain, ta'zir. Ta'zir itu kembali kepada hakim. Ya, hakim hukumannya tetap dipancung misalnya. Jadi dikembali kepada ta'zir itu kembali kepada ijtihad hakim. Bisa dia perberat hukumannya, bisa dia ringan, itu disebut dengan ta'zir. Hukuman yang tidak disebutkan di dalam Islam, ya hukumannya, hududnya tidak ada. Maka dikembali ke ta'zir. Contoh misalnya, orang pacaran. Dalam Islam tidak ada hukumannya apa pacaran itu seperti apa dihukum. Ya tidak ada. Ya. Mencuri ada jelas potong tangan dan semisalnya. Orang pacaran tidak ada hukumannya. Hakim misalnya ingin ini dipenjara sampai 70 tahun misalnya. Kalau hakim misalnya boleh. Ijtihadnya seorang hakim. Tergantung hakim itu dia memandang seperti apa maslahat. Tentu hakim itu dia akan melihat maslahat dan mudarat. Maka dia akan kena hukum ta'zir. Dia terlepas dari hudud tapi terkena hukum ta'zir dalam Islam. Nanti kita akan sampai pada bab ta'zir itu. Maka terkena hukum ta'zir. Sehingga kalau orang tidak mengaku, ya berkulim misalnya, ya bisa dia terkena hukum yang lain. Dan ya biasanya wallahu a'lam ya, kadang orang itu
Kalau di depan hakim itu biasanya hatinya luluh, ya. Karena hakim itu dia sangat pintar memainkan psikologis orang. Ya, saya sering hadir ya di kadang menerjemahkan itu kasus-kasus itu. Hakimnya itu masya Allah ya. Antum melihat hakimnya itu merasa tenang, sejuk gitu ya, macam ya, senyum ya, macam. Jadi orang terdakwa itu kadang-kadang merasa terlindungi. Kadang disuruh mengaku sorongan biasanya. Ya, macam. Karena kadang-kadang psikologis orang itu luar biasa. Makanya psikologis orang yang bertakwa, orang yang berilmu itu luar biasa. Ya, jadi kadang orang itu mengaku sendiri, dia melihat kadang istilahnya haibah wibawa seorang hakim dan misalnya. Dan itu sangat berpengaruh. Ya makanya hakim itu kadang-kadang dipilih tidak sembarangan. Ya, orang yang memiliki wibawa dan semisalnya. Makanya di antara ahkam sultan kata Mawardi bahwasanya hakim itu dia harus menjaga haibahnya. Di antara bentuk hakim menjaga haibah tersebut, dia tidak banyak bercampur dengan orang. Kalau dia banyak bercampur dengan orang, rusak naluri hakimnya. Ya bercampur dengan orang, ketujuh ya bercampur lalu orang bercanda hakimnya kena. Ya ketujuh dengan bercampur dengan orang kada pemurunan, jadi kada pemurunan kan mau memutuskan hukuman. Maka dijaga independensinya, kalau bahasa kitanya itu haibahnya, wibahnya. Makanya di antara adab hakim itu dia tidak banyak bergaul. Makanya kalau antum lihat hakim tidak banyak bergaul, jangan sarik antum. Emang gitu, dia menjaga agar dia nalurinya itu muncul ketika dia menghukumi seseorang dan semacamnya, tidak terpengaruh dengan bawa suasana. Makanya kata Nabi, la yaqdil qadi inda wa huwa ghadban. Tidaklah seorang qadi seorang hakim menghukumi dia dalam kondisi marah. Ya kenapa? Karena ketika dia menghukumi dalam kondisi marah, dia tidak menghukumi pasti tidak dengan adil. Karena dengan kemarahan. Maka tidak boleh qadi itu, hakim itu menghukumi dalam kondisi marah. Dan biasanya semacam itu. Kadang-kadang ya orang itu luluh di awal duluan ya dengan hakimnya. Dan hakim itu banyak cara dia ya. Bagaimana caranya orang itu bisa ngaku ya, dibacakan ayat, diterjemahkan, diingatkan dengan Allah, dengan apa macam, dengan kata-kata yang luar biasa. Biasanya banyak orang itu ngaku tanpa adanya sedikit pun semacam paksaan dan semacam, cukup diingatkan dengan ayat Al-Quran, diterjemahkan. Kadang-kadang terdakwa itu banyak menangis ya, disebutkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Intinya kalau dia tidak ada bukti yang kuat untuk dibunuh, tidak akan bisa dibunuh. Tidak akan bisa hukum di qisas ya, tetapi dia bisa kena hukum lain. Kemudian yang kedua, orang sembahyang banyak bergerak ya, megang jenggot sebentar-bentar, mungkin mengurus jenggotnya ya, kemudian membujurkan bajunya mungkin ya, kemudian membujurkan pecinya dan seterusnya. Apakah itu membatalkan sholat? Para ulama mengatakan gerakan yang banyak tanpa ada hajah, para ulama mengatakan makruh. Ya, gerakan yang banyak tanpa ada hajat, keperluan itu makruh. Gerakan yang banyak itu bisa membatalkan sholat kalau seandainya gerakan tersebut menyelisihi orang yang melihatnya itu seperti orang ini tidak sembahyang. Ya, jadi orang kalau ketika melihat si Dini sembahyangkah, kadangkah ragu orang ini. Ya, contoh misalnya ya, dengan apa sudah orang tidak bisa lagi membedakan ini lagi sedang sholatkah, apalagi sedang membujukkan baju kah misalnya. Orang kadang-kadang membedakan. Ketika keadaan tidak bisa dibedakan orang ini sedang sholat atau tidak, ini kata para ulama keadaan yang membatalkan sholat. Karena sudah hayahnya, bentuknya bukan seperti bentuk sholat lagi. Tapi kalau keadaannya orang melihat orang itu masih sholat tapi banyak bergerak, maka itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau tidak ada hajah, tidak ada keperluan gerakan tersebut, maka itu makruh. Kalau misalnya dia gatal, dia garu-garu, digigit semut misalnya, ya, atau kakinya tekang saat itu misalnya, terus dia melakukan banyak gerakan, maka tidak mengapa, itu ada hajah. Maka itu tidak membatalkan sholat seseorang dan juga tidak makruh. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Cukup. Taib. Saya kira cukup. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.